jalan itu jalan 1 tahun. Jalan 1 tahun ada musibah. Barang kami semua kena banjir. Ya, semua kena banjir dan rusak. Cak Kendel, sing penting wani. Pak Jumala. Oke. Ngopi ya? Oh iya tuh ya, selalu. Tapi gak suka coklat ya? Suka. Oh suka. Sampeyan senengane mancing ben aku ora melok ngombe. Suka tuh ya. Iya. Pak Jumala, kita ini kedatangan narasumber bos, ya. Produknya coklat, ya. Tanpa susu loh, Pak. Ya. Coklat tanpa susu. Biasanya coklat tanpa susu, Pak. Iya. Kadang-kadang orang nggak suka susu ya. Oh gitu ya. Jadi alergi gitu ya. Coklat ya. Dan creamernya nabati ya. Dan kelebihannya tanpa susu apa coba? Menurut informasi yang sudah saya searching, Ya. coklatnya bisa lebih kuat. Nah, jadi mengunggulkan rasa coklatnya ini. Yes. Ya kan? Dan ini sudah tersebar ke Pulau Jawa dan Bali ya Pak ya. Wis. Coklatnya brandnya namanya Sweetness. Ya. Sweetness. Nes. Oh nes ya. Nek ra percaya. Katanya. Nek ra percaya aku takokno sing boy. Ya, konon katanya. Sweetness ya. Ya. Sangkar bro. Iya. Terus nanti kita tanya langsung. Iya, kita tanya langsung saja. Kepada yang ini pemilik brandnya ya. Masih muda, energik ya kan. Kita langsung saja ya. Kita panggil Bro Dion. DJ ya. Ya dia juga namanya tapi seringnya panggilnya DJ juga. Dion atau DJ? Aduh. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih ya sudah hadir di podcast Cak Kendel ya. Tapi sebelum kita ngobrol tentang produknya ini, silakan Bro DJ sapa dulu Sobat Kendel. Oh iya, baik. Halo Sobat Kendel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, nggak tahu kenapa. Iya, iya benar. Selamat pagi, tetap semangat dan bahagia selalu. Untuk rumus awet muda. Menjiwai bahagia selalu. Oh, Jumali bahagia. Iya. Itu sesuai tagline dari Sweetness. Oh, sweetness. Ya, ya. Oh. Itu tagline-nya share your sweet smile. Nah, Oh gitu. Jadi bagikan senyum bahagiamu. Wah. Itu tagline. Bagikan tagline-nya share your Sweet sweet smile. smile. Ojo keliru kan sweetness. Iya, iya. Share your nest. Wah, Oh iya. Bukan share your nest ya? nah masa di sangkar ya Pak. Bro DJ. DJ itu apa? Dion. Ya? Dion. Januari. Lahirnya bulan Januari. Iya, benar. Jadi- Berapa tahun ya? Eh, Tahun ya? Iya kemarin 14 Januari. 14 Januari. Yang boleh kasih kado. Selamat ulang tahun. Untungnya Kak Awi Dewi ngerti nih wis kelewat ya. Sampai ngasih hampers pesen coklat ya. Iya. Bisa pesen hampers ya. Ini ada hampers juga nanti ya? Ada hampers ya? Ya, siap. Oke, Bro DJ. Iya. Apa ya Bro DJ aja ya? Bro DJ. Enak sih katanya saja. Iya. DJ Dionysius Januar. Oke. DJ sing Memang DJ kok. Iya, Oh iya? Kebetulan sekolah DJ juga. Ois. Iya. Oh ya, sudah sempat tampil. Tahun baru sih, tahun berapa ya lupa. Udah pernah tampil untuk Udah ngisi. pernah tampil ya? Wah, mantap. Ya wes kembali ke sini. Benar. Piringannya aja enggak? Pecah. Oke, kembali ke Laptop. Nes ya. Sweetness. Sweetness. Apa itu maksudnya sweetness? Nah, Kok ngasih ini nama sweetness? menarik ya. Sweetness itu dari kata sweet dan ness. Sweet manis ya. Iya, sweet itu kan manis dan nest itu kan adalah rumah burung, sarang burung. Oh. Jadi itu sebuah doa sebenarnya. Doa ya. Sebuah doa ketika orang Supaya burungnya punya Enggak. rumah. Ya, itu menarik juga sebenarnya. Iya. Ya lanjut doanya apa bro? Jadi doanya dari brand ini adalah
ketika orang datang ke tempat kami, Sweet House, itu kan menganggap sebagai rumahnya mereka. Oh, I see. Jadi orang datang itu burung yang datang, ngono ya? Kita menganggapnya itu. Ketika Dan manis ya, dapat manis-manis ya. ketika mereka di rumah pastikan bersama keluarga, teman, Oh, saling berbagi. filosofinya itu. Gitu. Keren ya. Mantap ya. Wah, saya pintar bener. Artinya ada itu. Oke bro, Siap. ini awalnya sejak kapan? Awalnya tuh Brandnya ini muncul. Jadi aku cerita sedikit. Iya, ya. nggak apa-apa. Tahun 2011 itu aku lulus SMA, Pak. Oke. Nah, 2011 itu lulus SMA, terus aku masuk ke kuliah Ya, di Semarang. di Semarang. Boleh disebut? Nggak apa-apa. Di Unika. Unika. Ki sing duwe nikah. Wah, aku nikah. Anu deh kalah senior ya. Ya, ketika perjalanan di selama masa kuliah itu aku part-timean di kafe-kafe gitu. Oh. Part-timean di kafe. Ya itu sing DJ itu. Oh enggak. Oh, lain ya. Kafe itu Apa? jadi barista. Oh, barista. Oh, iya. Bekerja paruh waktu. Iya, iya, iya. Ketika di setiap kafe yang saya part time di situ, Ya. kenapa kok saya nyaman dan merasa cinta dengan coklat ya? Oke. Kan ini kan karena pembuatannya itu secara tradisional, jadi masih mastering, nggak blender dan lain-lain. Mastering blender itu piye maksudnya? Kalau Mas? blender itu kan pakai alat blender. Oke, tok mastering. Kalau saya pakai mastering, jadi pakai sendok dengan segala bahan bakunya kami. Oh, itu namanya mastering. Yes. Oke. Makanya ketika kok aku ngopiok coklat ini kok kayaknya jiwanya Iya. semakin muda gitu. Saya Bu, aku ingin mendetailkan istilah mastering gitu Pak Ganda. Kayaknya justru yang bagus itu malah yang mastering toh Mas. Kayak misalnya contoh gini lah, kita punya craft itu yang bagus itu malah yang mahal tuh handcraft, gitu nggak? Sama dengan begitu nggak? Sebenarnya itu relatif ya Pak. Relatif. Karena akan itu membedakan dengan antara tekstur yang di blender dan yang mastering itu beda. Ayo, beda itu mana yang lebih mahal atau lebih enak? Kalau enaknya sih relatif menurut saya. Oke. Menurut saya relatif. Ya, wis. Karena ada pasarnya orang yang suka di blender kayak. Oh ya. Punya pasar sendiri. Oke. Di mastering ada pasarnya sendiri. Ya udah ngombahi kan mastering ini nggak tahu. Manual. Cuci nggak bisa cuci ya. Ya, oke. Lanjut, Bro. Nah dari situ mulai mencintai coklat. Padahal kan baru hype-hype-nya untuk jualan kopi. Oh iya Gitu kan. kan. Tapi kok kayaknya kopi udah banyak ya, dan sekolahnya mahal sekali. Oke. Mahal sekali, dan karena waktu itu memang nggak punya modal ya, aku pengen nih fokus di coklat nih. Pengen mengembangkan gimana sih coklat sebenarnya bisa dipasarkan dengan baik dan orang pun mencintai coklat. Ya. Nah, gitu. Terus jalannya waktu setelah itu tuh kuliah itu ada kendala keuangan lah, masalahnya kendala keuangan karena adik masih kecil dan Iya. dan pribadi saya memang ya wis lah aku mengalah aja keuangannya keluarga biar buat adik. Terus akhirnya aku ngomong sama bapak ibu dan menjelaskan bahwa aku tak boleh duit dewi baik, mencoba dengan Tapi kuliah jalan terus toh, Bro? kuliahnya cabut. Oh. Karena kalau cuti juga bayar lagi. Yes. Bayar. Oke. Jadi saya memilih udah aku keluar aja. Ya. Mungkin memang, Tapi akhirnya jadi pengusaha, Bro. iya. Jadi jalan waktunya. Dia naik kuliah malah jadi karyawan, Bro. Ya juga ya. Ini ya. Iya, gak mlebu ning gone podcast ya. Nah, terus setelah saya keluar dari kuliah, saya diajak teman ke Bandung. Oke. Karena sudah mencintai coklat dulu sebelumnya ya. Tapi Iya, itu iya. masih kerja ya yang di kafe-kafe itu masih. Di part time itu setelah saya keluar kuliah sudah enggak. Oh, juga Karena enggak? itu kebetulan kafenya di kampus juga. Oh, I see. Oh, Oke. Iya. Terus ke Bandung akhirnya. Akhirnya ke Bandung dengan modal nekat dan modal seadanya. Sing penting wani. Yang penting money dulu. Nah, tapi di sana karena aku nggak ada ilmu bisnis sama sekali, Oke. bener-bener buta. Ketika maju di sana, jalannya waktu, duitnya habis malah. Untuk Oke. kontrakan, untuk makan, dan nyari-nyari tempat itu kan butuh waktu juga. Akhirnya akhirnya kami pulang semua. Kami berempat awal itu, kami pulang semua akhirnya.
ke kota kami masing-masing, ada yang Bekasi, ada yang Semarang. Sik ning Bandung nglakoni apa? Dia mau jualan niatnya. Oke. niatnya mau jualan. Iya. Tapi rungono ilmune Pak Ganda Sama ya. sekali dan Oke. dari basic keluarga juga ada yang jualan. Yes. Ini enggak ada. Makanya setelah itu pulang di tahun 2018 ada kesempatan untuk ke Jakarta. Ke Jakarta. Iya, ada kesempatan untuk ke Jakarta. Berempat lagi. Enggak sendirian. Oh, sendirian. Sudah bawa brand sendiri. Oh, Sudah punya ya? mantap. Sweetness juga. Ya, oke. Sweetness. Dari situ saya bawa ke Jakarta dan ikut bazar-bazar pensi-pensi anak SMA. Oh, mantap. Memang dari situ Tak memang- tebak dari sini mesti ya. Lah. Itu awalnya. Iya. Nah, itu jalan kan Menetap di Jakarta atau hanya Menetap. Menetap ya? selama 2 tahun. Iya. Tahun ya. Selama di sana terus ya? Bazar-bazar. Bazar terus ya, muter terus ya. Jadi ketika bazar kok Gas ya. sebelah-sebelahku tuh kok asik banget ya, ada pressure, ada pokoknya tatanan dari mejanya itu menarik banget Yeah. gitu. Kan saya juga pengen ya Yes, sebenarnya. yes. Jadi dari penjualan awal saya tabung untuk beli barang yang baru, pressure. Ya. Terus depan lagi jadiin boot uangnya, jadi uangnya muter terus. Dan akhirnya di akhir tahun 2018 atau 2019 saya lupa, itu diajak saudaranya temen itu untuk buka usaha di Bekasi. Oh iya. gitu. Ya. Jadi diajak ke Bekasi, yuk buka bareng yuk. Karena dia basicnya chef, Oh. saya basicnya barista. Barista. Ya. Jadi kita kolaborasi yuk, kita punya brand masing-masing, kita kita gabungkan jadi sebuah brand lagi. Makanya aku di Bekasi itu fokus di minuman, beliaunya fokus di makanan, di rice box gitu. Nah, jalan 1 tahun. Jalan 1 tahun ada musibah. Barang kami semua kena banjir. Oh. Semua kena banjir dan rusak. Dan Bekasi ya kebanjiran juga ya? Ya, daerah sana itu akan ada banjir yang tinggi juga. Iya. Akhirnya semua barang rusak. Dan keadaan itu modal juga nggak bisa untuk beli barang baru lagi. Iya. Akhirnya tutup juga di situ, shop lagi. Karena musibah. Karena sebenarnya memang usaha memang kayak gitu ya mungkin. Iya. Tetap ada halang rintangan. Tapi menurutku zong karena musibah itu beda dengan zong yang waktu di Bandung tadi. Oh iya. Ini pasti harapannya pasti jauh lebih besar meskipun zong. Ya, karena apa? Posisi terakhir itu bagus. Tapi hilangnya karena musibah. Bener gitu nggak? Nah itu Terus lanjut. kebetulan sebelum kebanjiran itu ketemu saudara yang tiba-tiba dia ada job di Bekasi, tepatnya dekat dengan outlet saya. Terus ngobrol-ngobrol, Mas, aku mau buka toko kini Semarang, yuk join in. Sebelum kebanjiran, aku nggak tahu itu mujizat Tuhan. Iya. Jadi dia ngajak, yuk buka di Semarang. Akhirnya pertamanya aku biasa aja, karena ya aku belum mengiyakan dan belum menolak, biasa aja. Ketika kebanjiran akhirnya mau nggak mau diterima. Jadi diterima. Oh. Dan jadi alasan juga mungkin aku dikangeni bapak ibu mungkin ya. Iya. Pulang Semarang, akhirnya buka di Semarang. Dengan nama ini ya. 2 brand juga. Oh, 2 brand juga. Oh, dia juga makanan. Dia makanan juga, chef juga. Oh, chef juga. Oh. Oke. Bukan di Semarang di mana, Bro? Di Tembalang, Oh, di Tembalang. di Sumur Botol. Buka. Masih sampai sekarang. Kalau Yang dia masih. masih, tapi jenengan sudah keluar dari situ ya? Saya mencoba membuka saya Sendiri. Oke. Itu karena pandemi kan itu. Kita buka tuh Maret tahun 2020. pas. 2 minggu kemudian pandemi. Iya, pas Maret bener. Ambles langsung. Nah ya. Iya. Zong lagi. Masih gambar. Hebat. Oke. Terus ya karena pandemi itu kan penjualan akan semakin turun ya. Iya. Dan aku berpikirnya ketika orang datang ke sana pasti nyarinya fokusnya ke makan dulu. Oke. Fokusnya ke makan dulu. Ketika makan kasih coklat enak tuh. Jarang. Ya terutama nek duitnya pandemi, Bro.
masalah itu juga. Coklat mangan be angel loh. Ya toh? Orang kan makin pasti berpikir aku mangan wae dari Iya. terus samene ora waret kan Oke. biasanya gitu. Terus mulai ada krentek misah itu gimana ceritanya? Akhirnya aku ngomong sama omku kan itu anaknya omku itu. Oh, oke. Om aku tak memisahkan diri, tak mencoba mencari peluang sendiri untuk mandiri juga relatif. Akhirnya aku mandiri buka di daerah veteran. Daerah veteran itu dapat di dalam jalan 1 tahun dulu. 1 tahun memang. Itu mulai bulan apa, tahun berapa? Sama kok. Aku tuh saya ingatnya kalau mulai jualan itu selalu bulan Maret. Berarti tahun berikutnya dong? Tahun berikutnya. Oke, ya. Masih tinggi-tingginya. COVID, terutama Delta itu Juli itu. April ya. Aku tipikalnya modal nekat dulu. Iya dong, cak kendel. Ya cak kendel jelas. Yang penting wani sih ya. Wani sih, Pak. Pokoknya ya udah aku ajar. Di veteran tuh ya? Di veteran. Itu apa di kayak di rumah? Jadi di rumah, di garasinya rumah gitu. Oh, garasi rumah. Jadi dia sudah ngeplot memang untuk disewakan. Produknya apa? Produknya ini. Langsung ini. Fokus di mereknya langsung ini sudah. Udah ini Sweetness. Nah, udah buat itu modelnya masih kap-kapan kan. Jadi untuk botolnya masih jarang. Jadi fokusnya karena saya punya outlet sendiri, jadi fokusnya di tempat, jadi langsung bikin di perkap. Terus jalan 1 tahun, penjualan memang bagus sebenarnya. Cuman jalan 1 tahun, tiba-tiba musibah. Apa mana iki? Boleh diceritain ya nggak? Boleh dong. Sensitif soalnya. Waktu itu digusur sama PT KAI, karena itu lahannya PT KAI. Tahu ceritanya? Nggak tahu. Iya. Itu lahan PT KAI, lalu diminta kembali untuk PT KAI. Oke. Saya tahunya ceritanya seperti itu ya, karena aku nggak berani masuk karena itu terlalu sensitif. Sensi ya. Makanya aku tanya ke orang dekat aja lah. Ini lagi jalur PT KAI lagi. Oh, jenengan itu kontrak sama orang? Ya, kontrak sama yang orang rumah. itu konon itu rumahnya adalah milik PT KAI begitu. Oke. Udah ya wis akhirnya digusur. Otomatis kan kami Tapi ketika digusur bukan zong dong sekarang ini. Kan hanya kehilangan tempat toh. Iya sih, artinya aset-aset ini, mesin-mesin apa segala macam, pasar juga masih ya toh. Oke. Situ aja. Akhirnya saya bawa kembali pulang ke rumah bapak ibu. Ke rumah itu di Jangli Permai itu. Jangli Permai. Oke, ya Jangli. Saya bawa kembali pulang, akhirnya buka di rumah sekalian. Ya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih bisa open pre-order bisa. Hampers besok deket nih Imlek. Ya. Monggo bisa dipesan. Terus kalau ini sobat kendel mau mesen online bisa? Kalau online sebenarnya kami belum ada. Fokus ke sana. Fokus ya. Cuman kami masih fokusnya di Instagram dan WhatsApp. Oh, Instagram ya. Nanti kedepannya kami akan masuk ke Pexel. Oh, Pexel. Karena untuk pengiriman ke luar kota. Ya. Oh, good. Regane piro, Bro? Dan apa saja variannya? Untuk sekarang masih ada varian Choco Original. Choco Original. Terus ini creamy. Yes. Ini original dan creamy ini harganya 15.000. 15.000 original dan creamy. Terus ini? Ini Choco Berry. Choco Hazelnut. Apa? Hazelnut sama Choco Ram. Itu 18.000. Apa itu? Berry, hazelnut, ram itu apa isinya? Kalau berry itu kan campuran dengan perisa strawberry aja. Strawberry. Kalau hazelnut apa isinya? Hazelnut kan kacang. Oh, oke. Terus ram. Hazelnut itu kacangnya masih buder-buder begitu atau sudah blending? Sudah bentuk sirup. Blended, sirup ya. Berarti ada. Nek ram apa, Bro? Ram itu perisa untuk kue itu sebenarnya biasanya. Oke. Dan lain-lain itu. Pak Ganda, rasanya penasaran Pak Ganda. Oke, sampai ya. Heeh. Di mana sing hazelnut? Hazelnut ini. Aku tak nyoba sing original. Original.
Kompatibel. Asal enam. Ini harus dikocok-kocok apa enggak? Enggak. Nah, ini ada tulisannya shake it well. Shake it well. Yes, dikocok dulu biar Dikocok dulu. biar endapannya nanti Well itu artinya dulu Pak. Shake it well itu artinya dikocok lebih dulu. balik. Oh, lebih balik. Atau Mbak Emel guyu. Jadi ini sweetness ini berapa, ada itemnya ada berapa? Fokusnya masih 5. 5 ya. Kita ulangi lagi tadi apa? Choco ori, Choco creamy, Choco creamy, Choco berry, Choco berry, Choco hazelnut, Original ya. dan Choco ram. Kita incip. Waduh. Baunya wis tekan kene Pak Ganda. Ki sik jarak ini lho wis amambu. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Itu dijamin halal. Udah ada sertifikasinya. Kemarin baru tembus. Sertifikat halal. Akhirnya. Super. Super. Nah, keuntungannya ketika sudah pesan ini, misalnya ada kan beberapa orang yang minum coklat nggak suka dingin. Oh, nggak bisa dingin ya? Ya, ada. Iso dianget ke? Boleh digodok. Ya, Oh, digodok bisa ya? Jadi kalau mau panas juga boleh. Ini kan dingin karena untuk penyimpanannya, karena tidak pakai pengawet, makanya harus. Bro, jenengan tadi bilang ini tanpa susu. Yes. Jadi untuk rodok ngurangi pahitnya coklat itu gimana caranya nih? Pakai gula pasir. Oh. Pakai gula pasir. Kalau yang bongso creamer begitu ada nggak? Creamer. Yang original. Pakai creamer tetap. Creamer ya. Creamernya bubuk. Bukan creamer yang kecil. Creamer bubuk itu jangan beli creamer gitu ya. Oh, oke. Wah, top. Tenang ini. Luar biasa ya coklatnya. Ini berapa ya sekarang? Hazelnut 18.000. 18.000. Mantap nggak? Cocok nggak, Pak? Sangat cocok. Si, aku tak Coba tanya lagi. aku tak bandingin ke produk lain. Aduh. Saya deg-degan kalau ini. Ada coklat yang pernah saya rasakan itu rasanya rodok apa ya, terlalu banyak minyak. Dan ini enggak. Iya. Oh iya. Ini enak. Jadi originalnya itu makin kentara. Cocok. Original ya. Luar biasa. Kalau original berapa tadi? 15.000 ya. Berarti ini ready ya tiap hari ya, Bro? Ready tiap hari. Ready, Bro. Cuman kalau pemesanan banyak pasti pre-order. Pre-order ya. Bro, bestseller mana bestseller? Bestseller Choco ram, Bang. Oh, Itu bestseller. Choco ram sama coba ya. Itu biasa. Ini gak termasuk bestseller. Tapi Ini ramnya ram halal. sorry ya, aku suka yang original. Ya berarti kalau Enak. Misalnya di Semarang ya, mau beli order KBA kirimnya pakai ini ya. Ada Bisa kita kirim sendiri kalau gitu. masih Kalau dekat ya. Minimal berapa kalau ngirim sendiri? Biasanya kami itu Super. minimal kalau 250 mili kan ini kan. Jadi 5 produk akan kami kirim, ongkirnya flat 10.000. Oh, 5 ya. Minimal 5. Minimal 5 ongkir 10.000 ya. Flat. Flat ya. Enak. Gimana kirim? Jadi gini bro, saya tak maksud mau. Aku pernah minum coklat itu ya. Itu rasa minyaknya itu rodok mengganggu sehingga coklatnya itu menjadi tidak menonjol. Oh, kalah ya. Karena terganggu dengan ini kok ngelengo banget ya, begitu loh. Saya nggak ngerti itu akibat apa. Ini enggak, ini originalnya benar-benar terasa. Itu riset ya perjalanan tadi itu Riset, sekalian ya. riset itu. Iya, dapat berarti sudah 4 tahunan ya. 4 tahunan ini. Dan manisnya juga bagus ini, pas menurut saya Pas, ya. manisnya pas. Ya, nggak pahit juga gitu kan. Ya. Enggak. Nah ini titik baliknya ketika berkembang itu ketika saya jualan di UMKM gereja. UMKM? Gereja Karangpanas. Oh. UMKM gereja ketemu Bro Ivan Cenong. Oh, Iya, pembicara kita toh? Iya. Narasumber juga. Nah, ketemu akhirnya diajak lah untuk yo melu seminar. Seminar apa? UMKM. Untuk membahas bisnismu kayak piye. Intinya itu dulu. Jadi waktu itu ada Apa yang kamu dapat dari seminar itu?
Banyak. Ya sing paling penting sehingga jenengan membuat ini jadi signifikan apa bro? Karena ini penting pelajaran ini buat Yang paling penting itu adalah menentukan pasar sebenarnya. Maksudnya menentukan pasar itu? Jadi piye ya dijelaskannya? Biar. Nek kita menentukan pasarnya salah. Oh maksudnya target market. Target market. Penting ya, kudu jelas target marketmu sapa. Sing arep ngombe iki sing arep mbok dodol iku sapa, kudu clear ya, Bro ya. Iya. Karena itu kan juga bisa menentukan dari harga, Ya. tampilan. Ya. Artinya, makanya kita harus menentukan dulu target pasarmu sapa. Ya, sangat setuju. Itu kan penting. Sing butuh minuman iki sapa gitu ya. Sing butuh terus rasa ini ku nggo sapa. Oh ya. Harga segini itu untuk siapa kan gitu juga. Jos. Makanya kan fokusnya gitu. Akhirnya Aku udah ketemu itu ya, patokan harga itu. Jadi aku lebih mengkerucut lagi memasarkannya dengan target pasar itu. Iya, benar. Jadi tidak sembarangan jadi kabeh tak doli. Jadi enggak. Malah ora kena. Malah enggak kena. Iya. Makanya sekarang mengerucut. Salah malah. Benar. Iya. Makanya mengerucut fokus yuk pasarnya Nah, ini. jadi itu ya poin yang tadi Dapat pelajaran. dapat pelajaran itu. Memang penting itu Pak. Iya. Dan yang penting satu lagi Mas Ivan bilang itu diajak untuk masuk komunitas. Nah, Penting banget itu. Jadi untuk Jos. untuk berdagang, untuk UMKM ya khususnya lebih baik masuk. Saran saya lebih baik masuk ke komunitas. Banyak kok komunitas di Semarang. Banyak di Semarang. Ada Rangko, Antrapil yang saya tahu. Itu kan OPP dan lain-lain. Itu masuk ke komunitas karena dari komunitas itu banyak sekali pelajaran dan banyak bantuan. Ya. Nah, saya- Bukan hanya pelajaran tapi ya bantuan. Karena saya pernah jualan di PKD, Pak. BKD itu mana ya? PKD itu di stadion Diponegoro itu. Oh, oke. Ya. Karena dari Iya. tanah komunitas. Iya. Tangan terampil. Ampun, iklan. Bro Rizky. Ya kan Oh, akeh Bro. pembicara kita dari tangan terampil juga Tangan banyak. juga. Sukses lah tangan terampil Sukses. pokoknya ya. Jos. Bro, pengalaman yang paling mengesankan apa, Bro? Mengesankan. Di dalam menjalankan Iya. bisnis ini. Ya, selama menjalankan bisnis ini. Nah, ini yang paling saya nggak pernah lupa itu bazar. Bazar itu gimana maksudnya? Jadi bazar itu saya pernah ikut bazar di Aquatic Senayan. Di Jakarta. Itu di Jakarta. Itu acara pensinya anak-anak sekolahan gitu. Nah, di situ tuh mungkin kan aku memang belum terbiasa untuk dapat pelanggan banyak langsung. Iya. Pasti satu-satu. Ini ketika acara pensi itu dari awal saya buka sampai 4 jam berjalan itu nggak pernah sepi. Wah, Jalan terus saya waduh terus. Memang pegel tapi rasanya terbayar ya kan? luar biasa. Jadi dalam 4 jam itu bahan yang saya bawa habis. Mudes ya. Masya Allah, luar biasa. Padahal itu acaranya masih panjang sebenarnya. Tapi 4 jam habis. Wah, luar biasa banget rasanya ya. Memang capek tapi terbayarkan. Iya. Asik Ki. Kerja terus tuh asik Gitu ya. sebenarnya. Itu pensi ya? Pensi, pentas seni. Ya. Loh, itu produkmu sudah ini, bukan? Sudah produk. Wah, mantap. Makanya itu nggak pernah tak lupain karena memang asik banget dia kerja ya. Rasanya sik kroso sampai saiki ya, Bro. Masih ternyanyi. Makanya kan berpikir kapan meneh ya. Lah, Bro, gak kepengen juga masuk ke pensi-pensi di sini kan banyak sekolah-sekolah besar yang pensinya Iya, masih gede-gede juga. Masih berusaha masuk karena kan habis pandemi ya, Pak. Oh iya. Ini sudah mulai loh, Bro. Pensi-pensi ini. Tapi masih- Ini Juli pun jelas sudah mulai pendekatan dari sekarang. Iya. Semoga lah ada yang tembus. Ya, amin ya. Oke. Tawaran. Kalau mimpi ke depan apa, Bro? Mimpi Nah, besarnya. ini menarik. Nah, Mimpi kedepannya yang deket dulu. Ya, oke, yang deket dulu. Sweetness ini akan mengeluarkan mau launching produk bubuknya Wih, wah. mantap. dan snacknya nama coklat. Nama coklat itu kan coklat yang cuy dari Jepang. Apa gimana? Nama coklat. Nama coklat. Itu apa? Kue. Coklatnya cuy. Enggak, Oh, coklat coklat kotak. gitu. kotak. Datangan itu ya? Cuy, coklat. Cuy. Cuy loh. Sik kamu dong. Mentul-mentul itu. Oh, mentul. Semi permen ya berarti ya? Permen ya. Semi. Semi permen. Atau? Permen lah. Iya. Besok lah kalau ada produknya tak bawain. Oh, yuk bawa sini lagi di launching di sini. Siap. Ya? Iya, di launching dong. Boleh nanti. Ini masih Bro. riset yang mantap dulu.
Itu sudah siap atau masih angan-angan? Sebenarnya sudah jadi, cuman kan kita harus mengurus PIRT. Ya. Tapi secara teknis sudah bisa dilaksanakan. Sudah. Yang bubuk tadi loh, Bro. Sudah. Sama sing cuy. Kalau yang bubuk sudah pernah tak kirim ke Jakarta. Oh. Itu untuk hampers Natal. Oh, gitu. Ada di Mantap. Instagram Sweetness Choco. Ada di Instagram. Jadi sebagai dewe ya, Ya. di rumah ya. Mantap. Luar biasa. Oke, itu yang jangka pendek. Yang Mimpi besarnya besarnya Nah, mimpi besarnya pengen banget bikin. akan menjadi seperti apa sih Nah, ini? Sweetness. Sweetness ini pengen aku pribadi dari dulu memang pengen menaikkan derajat dari petani kakao. Jadi aku Kakao. bikin bubuk single origin, pengen banget. Berarti nek bubuk itu mau berarti jenengan ngolah dhewe. Masih ngolah dengan bubuk yang kami pakai ini. Oh, kalau nanti yang akan ada premium. yang mimpi besar itu Nanti akan ada premiumnya single origin. single origin itu apa? Single origin itu kan kakao dari setiap daerah. Oh, gitu ya. Oh, beda ya tiap daerah. Udah. Ada semua. Jadi coklat itu sebenarnya dari Coklat mana? Itu kayak kopi, mbako, itu kan begitu toh. Nah, ternyata coklat itu ada juga. Saya Ada belajar juga. Saya suka nonton YouTube kan, cuman nonton YouTube-nya ya berhubungan dengan coklat-coklat begitu. Memang ternyata memang ada coklat itu single origin itu ada. Dan Berarti sudah ada yang bikin. artinya jenengan ke depan ingin memproduksi coklat dengan single origin tadi ya. Dengan originnya masing-masing. Wow, luar Doakan saja, biasa. amin. Amin. Dasar Pak Ganda. Luar biasa ya. Masih muda. Turun menikah. Oh iya. Akan. Tapi- Iya. Ojo seneng sih iki calonnya wis ning ngene iki lho. Sengaja dipateni pasarane nek ora wis reni mbake kok. Nah, itu mau doanya juga ya. Iya, bukan lancar ya, Bro. Ya. Ya, nanti kalau kok undang-undang. Iya. Jadi MC aja, Mas. Boleh. Wah, luar biasa Pak Gembala, Bro DJ ya. Wah, keren lah. Semoga mimpi-mimpinya juga segera terwujud ya. Amin. Pertama, Amin. Pertama tadi yang Kebanggaan buat Semarang ya kalau single origin jadi. Wah, kebanggaan buat Semarang tuh. Kebanggaan buat Semarang tuh ya. Apalagi kalau bisa keluar negeri ya. Wah, iya. Sekarang kan kopi Indonesia itu kan keluar negeri sudah banyak Iya, ya. betul. Coklat moga-moga dipelopori oleh beliau. Siap. Masih banyak belajar. Iya. Doakan aja. Amin, ya. DJ. Oke Pak Gembala, kira-kira cukup ya. Yes. Waktu sudah habis. Nah, terima kasih Bro DJ Siap. sudah menginspirasi teman-teman dan sharing tentang produk Sweetness nih ya, di tempat. Tapi sebelum kita berpisah, Bro DJ silakan berikan tips untuk sobat kendal. Luar biasa. Iya. Tipsnya adalah kalau kita mau berusaha itu yang penting konsisten Konsisten. dan jangan takut ketika jatuh. Jangan takut ketika jatuh yang papat. Iya. 4 kali ya. 4 kali totalnya. Tapi tetap struggle aja. Gimana caranya kita Struggle aja. tetap Iya. jalan terus. Karena momentum jualan itu kita tidak ada yang tahu. Yes. Mantap. Semangat terus. Luar biasa, Bro DJ Dionysius Januar dengan produknya Sweetness. Iya. Baik Sobat Kendal, silakan di like, share dan komen video ini supaya lebih banyak teman-teman di luar sana terinspirasi dengan sharing dari Bro DJ. Buat yang belum subscribe Cakap Podcast, silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Teng. Iwayu daging kandel. See you, Jakarta. Hihi.